tengah gencarnya pemerintah mendorong kebijakan teks amnesti dan reformasi sektor perpajakan, lagi-lagi pegawai pajak tersangkut perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno, setelah menerima suap dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Raja Mohan Nair. Suap diduga diberikan untuk mengurus surat tagihan pajak sebesar 78 miliar rupiah yang diterima PT Eka Prima. KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 2 orang pada hari Senin 21 November 2016 di daerah Kemayoran, Jakarta. Kedua orang tersebut adalah RRN, Direktur PT EKP, dan HS, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Turut diamankan 2 orang staf RRN di Jakarta dan 1 orang staf RRN di Surabaya, dan 1 orang sopir serta ajudan HS. Penyidik KPK mencokok Handang Soekarno usai menerima suap dari Direktur PT Eka Prima, Rajesh Raja Mohan Nair, di kediaman Rajesh di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari lokasi penangkapan, penyidik menyita uang sebesar $148.500 Amerika atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Di lokasi berbeda, penyidik juga mengamankan 2 staf Rajesh dari kediamannya masing-masing di kawasan Pamulang dan Pulau Mas, serta seorang staf di Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, KPK resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Bagi KPK, hal seperti ini memang sejak awal menjadi prioritas kami. Saudara bisa membayangkan kewajiban pajak yang kemudian besarnya sebesar 78 miliar dengan negosiasi, kemudian kewajiban itu hilang. Dari hasil negosiasi itu kita bisa memonitor akan dibayarkan sejumlah 6 miliar kepada yang bersangkutan, dan 1,9 itu adalah tahap pertama dari penyerahan. Jadi saudara bisa membayangkan kita sangat prihatin terhadap kasus seperti ini, karena mestinya uang itu diterima negara kemudian diterima oleh oknum. Penangkapan terhadap Handang yang merupakan pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak menambah panjang daftar kasus suap yang menjerat pegawai pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kecewa terhadap tindakan anak buahnya itu. Tindakan yang dilakukan oleh oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. KPK meyakini suap yang diterima Handang dalam pengurusan perkara pajak bukanlah yang pertama kalinya. Karena itulah Menteri Keuangan berjanji akan membuka akses seluas-luasnya bagi KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. Kami, Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum, dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak.
Korupsi di sektor perpajakan nyatanya masih marak. Meski sudah banyak pegawai pajak yang dijebloskan ke balik jeruji besi lantaran menerima uang haram. Sudah semestinya pemangku kebijakan melakukan evaluasi agar tak ada lagi uang rakyat diselewengkan oknum pegawai pajak nakal. Pertanyaannya, apakah korupsi terjadi karena sistem perpajakan masih memberi peluang lebar untuk penyelewengan? Atau hukuman yang gagal menimbulkan efek jera?